Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai materi iman kepada hari akhir. Akan tetapi hari akhir dilihat dari berbagai macam perspektif. Salah satunya perspektif astronomi. Oleh karena itu anak-anak, kalian nanti bisa mendapatkan informasi tentang hari akhir dari berbagai macam perspektif. Oleh karena itu, kalian belajar dengan berkelompok, menyatukan visi dan misi, konsep-konsep dan lain sebagainya. Pak Ajib akan memberikan pendampingan ketika kalian mengalami kekurangan, mengalami miskonsepsi tentang hari akhir. Oleh karena itu, saya harapkan nanti kesediaannya untuk senantiasa berkolaborasi dengan teman yang lain. Paham? Oke. Ada pertanyaan? Oke. Tadi setelah saya baca-baca itu teori astronomi sama teori tentang Islam menurut Islam tentang kiamat itu agak bertentangan menurut saya. Terus gimana Pak, yang benar itu yang mana? Kita harus lebih percaya ke yang mana gitu. Oke. Saya jawab ya. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Hanya saja dilihat dari sisi bagaimana kita menyikapinya. Kalau hari akhir jelas kita tidak tahu kapan waktunya, meskipun itu sudah ada indikasi dari baginda Rasulullah SAW, kita tetap mengakui hari akhir dalam konteks astronomi adalah sebagai bentuk ikhtiar seorang manusia untuk mencoba memaknai hari akhir, meskipun itu belum tentu yang paling pasti. Hanya saja Nabi Muhammad sekali lagi memberikan satu indikasi yang jelas, nanti ada ini dan lain sebagainya, dan nanti akan terjadi. Dari hari kiamat itu pasti, tapi sifatnya misterius. Saya kira seperti itu. Bagaimana? Iya Pak, paham. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kelompok saya dan saya bersama teman-teman akan menjelaskan mengenai hari akhir menurut teori astronomi. Pengertian hari akhir atau kiamat. Jadi kiamat itu peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi. Ini berupa hancurnya alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan ilmu astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bintang, planet, dan benda-benda langit yang ada di alam semesta. Menurut teori astronomi, bumi dan planet-planet lain beredar mengelilingi matahari dan tidak saling bertabrakan satu sama lain. Mereka berjalan pada porosnya masing-masing dan mempunyai gaya tarik-menarik. Sebentar. Alam semesta, tahu nih? Alam semesta ada alam jin, alam malaikat, alam tumbuhan, alam binatang, alam manusia. Di akhir nanti semuanya akan off semua, yahut semua. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi adalah PowerPoint yang kita tampilkan mengenai hari kiamat menurut ilmu astronomi. Dari sini apakah ada yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian? Perkenalkan, nama saya Alifania. Jadi saya ingin bertanya, dari banyak teori tadi itu kan sebenarnya ada beberapa yang sebenarnya penyebab aslinya itu belum terpaparkan. Jadi itu menimbulkan pertanyaan lain. Terus saya juga cek di internet, kalau misal dalam Islam sendiri itu sudah diperkirakan umur alam semesta itu sampai berapa titik akhirnya. Sementara tadi itu bilangnya masih miliaran atau jutaan tahun lagi. Nah, dengan adanya estimasi dari Islam sendiri mengenai akhir zaman, apakah teori-teori seperti ini tuh masih bisa dipercaya? Nah. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan berusaha kami jawab. Jadi
kiamat ini kan sudah ditentukan atau sudah tertera jelas di Al-Quran, dan di dalam Al-Quran tersebut tidak ada yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Nah, sedangkan manusia ini itu berusaha untuk mengimplementasikan, kayak memberitahu secara ilmiah, secara astronomi itu seperti apa kiamat itu. Tapi ya seperti pada dasarnya, kembali lagi ke tujuan awal, ke teori awal, bahwa kiamat itu tuh masih menjadi suatu misterius. Jadi untuk memecahkan misteriusnya itu kan terdapat beberapa pendapat. Makanya terdapat ilmu astronomi, ilmu geologi, terus ilmu primbon. Itu karena mereka berusaha untuk memberitahu gimana sih kira-kira kiamat itu akan terjadi, terus separah apa terjadinya gitu. Bagus ya. Oke, bagus. Saya kira pertanyaan ini sudah mewakili dari apa yang di dalam pikirannya Pak Haji. Itu udah bagus. Pertanyaannya bagus, jawabannya bagus. Karena tadi menyebutkan apa namanya suatu ilmiah yang apa namanya bisa mendongkrak ilmiah pula. Artinya yang mampu menghabisi satu ilmiah adalah ilmiah juga. Jadi ada astronomi, ada geologi, ada ilmu fisika, ada Al-Quran, ada primbon dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.